Halo, perkenalkan saya Aurelia Syara dengan NIM A11 2022 14757. Saya akan mempresentasikan mengenai teknologi sembur. Untuk membahas perihal masalah, merawat tanaman selada, terutama dalam hal penyiraman, seringkali menjadi tantangan tersendiri nih bagi para petani. Selada membutuhkan kelembapan tanah yang stabil untuk tumbuh optimal. Namun, penyiraman yang berlebihan dapat menyebabkan pembusukan akar. Sedangkan kekurangan air dapat menghambat pertumbuhan dan menurunkan kualitas hasil panen. Di skala pertanian, penyiraman manual memerlukan waktu, tenaga, dan sumber daya air yang besar, serta seringkali tidak efisien nih, karena ketidaktepatan waktu dan volume penyiraman. Perubahan cuaca yang tidak menentu turut menyulitkan petani dalam menentukan kebutuhan air tanaman selada. Selain itu, keterbatasan tenaga kerja dan waktu menjadi hambatan bagi petani, terutama saat musim tanam yang padat. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem penyiraman otomatis yang praktis, efisien, dan mampu menyesuaikan kebutuhan air secara real-time untuk mendukung pertanian selada yang berkelanjutan. Nah, solusinya bagaimana? Sebagai solusi, diperlukan sistem penyiraman otomatis berbasis IoT yang dapat menyesuaikan kebutuhan air tanaman secara mandiri. Dengan bantuan teknologi, sistem ini dapat mengontrol penyiraman berdasarkan kondisi tanah sehingga menghemat air dan meningkatkan efisiensi perawatan tanaman. Selain itu, pemantauan jarak jauh melalui platform digital akan memudahkan pengguna untuk mengawasi kondisi tanaman kapan saja dan di mana saja yang kami namakan sembur. Apa itu sembur? Sembur hadir sebagai solusi pertanian modern dengan pelayanan dan jual beli alat berbasis Internet of Things atau IoT dengan tujuan memodernisasi pertanian melalui teknologi untuk pemantauan dan pengelolaan sumber daya secara real-time, serta meningkatkan efisiensi petani. Dengan menggabungkan layanan IoT dan penjualan alat canggih, sekaligus menyediakan solusi berbasis data untuk pengambilan keputusan yang lebih tepat dalam pengelolaan lahan. Kenapa harus sembur? Akses teknologi tanpa modal besar. Sembur menyediakan layanan sewa alat pertanian berbasis IoT, sehingga petani bisa menggunakan teknologi canggih tanpa harus membeli mahal di awal. Selanjutnya yaitu fleksibel. Sewa atau beli, petani bebas memilih untuk menyewa atau membeli alat sesuai kebutuhan. Semuanya langsung terintegrasi dengan sistem IoT kami. Monitoring real-time tidak hanya alat, Sembur menyediakan dashboard digital yang membantu memantau kondisi lahan secara real-time, membantu petani mengambil keputusan lebih cepat dan tepat. Dukungan langsung ke petani, kami mendampingi petani dengan pelatihan dan bantuan teknis, memastikan teknologi mudah dipahami dan digunakan dengan maksimal. Membahas perihal segmentasi pasar, pasar utama yang akan kami sasar adalah pemilik lahan pertanian, perkebun, dan masyarakat urban yang memiliki tanaman di rumah seperti penghobi tanaman atau plant lovers, pemilik tanaman rumah, serta petani skala kecil hingga menengah. Untuk step pertama yaitu greenhouse. Mereka memerlukan pengelolaan air yang tepat untuk menjaga kualitas tanaman, terutama yang berorientasi bisnis seperti tanaman hias, ekspor, atau sayuran organik. Kedua, yaitu perkebunan. Banyak masyarakat urban tertarik merawat tanaman, namun kesibukan menghambat mereka menyiram secara rutin. Sistem ini menjadi solusi praktis dan modern bagi mereka. Yang ketiga yaitu petani. Lahan luas butuh penyiraman rutin, namun terkendala waktu dan efisiensi air. Sistem otomatis dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Selanjutnya yaitu produk. Penyiraman otomatis, sensor kelembapan mendeteksi kadar air tanah, data dikirim ke microcontroller. Microcontroller mengaktifkan pompa air jika tanah kering, dan mematikannya jika cukup lembab. Data dan kendali dapat diakses pengguna via aplikasi. Membahas perihal materials, soil moisture sensor fungsi untuk mengukur tingkat kelembapan tanah secara langsung. Sensor ini membaca seberapa basah dan kering tanah tersebut, sehingga sistem dapat menentukan kapan sih penyiraman diperlukan. Untuk selanjutnya yaitu microcontroller ESP atau Arduino. Microcontroller itu memproses data dari sensor kelembapan tanah dan mengendalikan logika seperti menyalakan atau mematikan pompa air secara otomatis berdasarkan kondisi tanah. Selanjutnya yaitu water pump atau relay. Modul relay berfungsi sebagai sumber listrik yang dikendalikan oleh microcontroller untuk menyalakan atau mematikan pompa secara otomatis. Selanjutnya yaitu ABS plastic casing. Wadah tahan cuaca untuk melindungi komponen elektronik dari debu, air, dan faktor lingkungan lainnya, sehingga
perangkat dapat beroperasi dengan aman di luar ruangan. Selanjutnya yaitu power surge adapter atau rechargeable battery. Dapat menggunakan adapter listrik standar atau baterai isi ulang seperti sumber daya untuk menjalankan perangkat terutama di lokasi yang tidak memiliki akses listrik secara langsung. Oke, kita sudah berada di bisnis model canvas. Untuk yang pertama, customer segment. Siapa target pengguna dari sistem IoT ini? Yaitu penjual sayuran skala kecil yang mengelola greenhouse hidroponik, lalu juga komunitas urban farming, lalu juga petani hidroponik pemula hingga semi komersial. Oke, topik yang kedua, value proposition. Apa sih keunggulan utama dari sistem IoT yang dikembangkan untuk greenhouse selada skala kecil? Yaitu monitoring dan manajemen greenhouse selada skala kecil berbasis IoT. Lalu sistem kontrol suhu, kelembapan, dan nutrisi otomatis via aplikasi. Lalu hemat energi dan biaya dan mudah dipasang. Lalu meningkatkan hasil panen hingga 30% dan mengurangi gagal panen. Selanjutnya kita ke topik yang bagian ketiga yaitu channel. Melalui platform apa aja produk sistem IoT ini akan dipasarkan? Kami melalui marketplace Agritech, yaitu Shopee atau Tokopedia Agrikultur. Lalu juga bisa melalui media sosial Agritech. Bisa juga melalui pameran dan komunitas urban farming. Lalu juga kerjasama kelompok tani hidroponik. Selanjutnya kita akan bahas ke topik yang keempat, yaitu customer relationship. After sales, apa yang disediakan untuk mendukung pengguna sistem IoT ini? Yaitu pelatihan penggunaan produk, lalu juga customer support via WA atau Telegram, lalu juga kami akan update berkala fitur aplikasi. Selanjutnya untuk topik yang kelima, revenue stream. Bagaimana sih strategi pemasukan yang diterapkan untuk keberlanjutan bisnis IoT ini? Oke, yang pertama itu penjualan paket alat dan sistem IoT. Yang kedua, biaya instalasi dan training. Yang ketiga, langganan fitur premium cloud monitoring. Lalu juga terakhir, kerjasama project greenhouse turnkey. Oke, kita melanjut ke topik yang keenam yaitu key research. Apa saja aset penting yang dibutuhkan untuk menjalankan dan mengoperasikan bisnis? Yaitu tim pengembang hardware dan software, lalu juga sensor IoT dan microcontroller, lalu juga platform aplikasi mobile atau web, dan terakhir yaitu mitra distribusi alat dan instalasi. Selanjutnya nih, yang ketujuh, key activities. Topik ketujuh yaitu key activities. Apa saja sih ruang lingkup kegiatan dalam implementasi sistem IoT untuk pertanian? Yang pertama yaitu riset dan pengembangan IoT. Kedua, yaitu instalasi dan maintain sistem di greenhouse. Ketiga, yaitu pengembangan dashboard mobile atau web. Dan yang terakhir yaitu edukasi dan pelatihan petani. Untuk yang ke-8, kita menuju ke topik key partner. Siapa saja pihak-pihak yang dapat menjadi mitra strategis dalam pengembangan sistem IoT untuk pertanian hidroponik? Yaitu pemasok sensor dan komponen IoT, mitra instalasi perangkat, komunitas petani hidroponik, lalu juga universitas atau inkubator startup agritech. Yang ke-9, apa saja sih komponen utama dalam struktur biaya pengembangan dan operasional sistem IoT ini? Oke, yang pertama yaitu pengadaan sensor dan perangkat IoT. Yang kedua, pengembangan aplikasi dan dashboard. Yang ketiga, promosi dan edukasi petani. Dan yang keempat, kita melakukan maintenance system dan after sales. Oke, kita sudah di topik di packaging. Sebelum dikemas, perangkat sembur dibungkus dengan kertas pelindung secara cermat. Lapisan ini berfungsi untuk menyerap benturan dan mencegah kerusakan nih selama proses pengiriman. Sehingga perangkat tetap aman dan dalam kondisi utuh saat diterima oleh pelanggan. Setelah dibungkus, perangkat dimasukkan ke dalam kantong kain yang sesuai dengan ukurannya. Kantong ini memberikan lapisan perlindungan tambahan sekaligus menampilkan kesan bersih, profesional, dan ramah lingkungan. Selain itu, kantong ini membantu menjaga perangkat tetap rapi dan mudah dibawa.
Kantong kemudian dimasukkan ke dalam kotak karton khusus. Di dalam kotak, pengguna akan menemukan perangkat di dalam kantong, buku panduan instalasi, buku panduan aplikasi yang dilengkapi dengan barcode atau QR code untuk memudahkan pengunduhan aplikasi mobile Sembur. Kemasan lengkap ini memastikan penggunaan memiliki semua yang dibutuhkan untuk langsung mulai menggunakan perangkat. Sekian presentasi dari saya. Maaf jika ada salah kata. Saya Aurelia Cara, pamit undur diri. Terima kasih.